pada malam hari ini kita akan mengadakan kelas PAUN webinar yang ke-10. Nah, pada malam hari ini topiknya adalah couplepreneur, membangun bisnis bersama pasangan. Nah, pada malam hari ini spesial banget karena kita udah kedatangan Pak Ahmad Basori, selaku founder dari PPQ dan juga mentor bisnis nasional. Selain itu juga penulis dari buku bestseller nih. Nanti kita tanya-tanya nih tentang hal ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar sama PAUN, saya ingin menjelaskan PAUN sedikit. Jadi, PAUN itu apa sih sebenarnya? Jadi, PAUN adalah aplikasi yang dapat membantu segala aktivitas penjualan kamu, mulai dari sistem kasir online, laporan penjualan, pengelolaan inventory, pengiriman online, dan manajemen pemasaran usaha. Nah, keuntungannya apa sih menggunakan PAUN? Yang pertama, kalian bisa memonitor bisnis kapan aja dan di mana aja, bisa melalui smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya gitu. Kemudian pilihan pembayarannya juga lengkap dari digital payment, virtual account, sampai dengan kartu kredit. Gitu. Yang ketiga, proses pemesanan hingga transaksi pastinya jadi lebih mudah, terutama buat teman-teman yang mungkin punya bisnis di bidang food and beverage gitu ya. Nah, kemudahan yang keempat yaitu kemudahan pencatatan laporan penjualan. Jadi dengan menggunakan PAUN, teman-teman udah nggak perlu pusing lagi nih untuk pencatatan laporan dari daily sampai dengan monthly gitu ya. Misalnya butuh untuk report atau buat rekap suatu data tertentu gitu. Nah, itu bisa terbantu dengan menggunakan PAUN. Jadi sebenarnya bisnis yang cocok menggunakan PAUN itu bisnis yang seperti apa sih? Nah, sebenarnya PAUN itu cocok untuk digunakan untuk berbagai macam bisnis, terutama untuk bisnis-bisnis yang memiliki storefront. Nah, 66,7% customer dari PAUN merupakan bisnis food and beverage gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini taunya PAUN cuma bisa untuk bisnis food and beverage, yang padahal enggak juga. Tapi memang sampai dengan sejauh ini customer kita lebih banyak di bisnis food and beverage. Lalu diikuti oleh bisnis fashion, bisnis retail, services seperti salon, barbershop, car wash, sampai dengan laundry, lalu baru others, yang lain-lain, kayak gitu. Terus, berapa sih untuk bisa menggunakan aplikasi PAUN gitu? Nah, jadi aplikasi PAUN ini bisa dijalankan di tablet, Android, apapun, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau coba-coba dulu, teman-teman bisa cobain yang free, langsung aja masuk ke www.paun.com/demo. Nanti teman-teman bisa dihubungin sama salesperson-nya PAUN untuk tanya-tanya lebih banyak lagi lah gitu. Nah, tapi kalau mau coba-coba dulu, teman-teman bisa cobain yang free-nya dulu selama 2 minggu. Nanti setelah itu masih tetap bisa berlanjut, cuma ada fitur-fitur yang memang hilang gitu, kalau memang penggunaan yang free selama lebih dari 2 minggunya. Nah, untuk harganya itu mulai dari 299 sampai 599, pokoknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dari teman-teman. Kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama, jadi kita akan balik ke topik, yaitu kelas PAUN webinar volume 10. Nah, pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang couplepreneur nih, untuk ngebangun suatu bisnis bersama pasangan. Bisa nggak sih sebenarnya? Mungkin kan banyak nih jadi pertanyaan dari teman-teman sekalian kayak, emang bisa ya ngebuat atau ngebangun suatu bisnis sama pasangan? Nah, kita udah kedatangan ahlinya nih, ada Mas Ahmad Basori atau yang sering juga disebut dengan Mr. Jos. Gitu ya, Pak ya? Suaranya belum masuk, Pak. Oke. Oke, betul banget. Tadi di-unmute soalnya. Silakan. Oke, mungkin kita coba kenalan dulu nih, Mas. Sebenarnya PPQ itu apa sih, Mas? Ini kan Mas Ahmad Basori ini founder dari PPQ. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat di PAUN dan yang malam ini hadir ya. Alhamdulillah jam 7 bisa sharing terkait couplepreneur. Sebelumnya saya agak khawatir nih ngomongin couplepreneur karena ujiannya juga berat. Yang namanya rumah tangga itu nggak rumit ya. Nggak sederhana. Kalau sederhana namanya rumah makan sederhana. Nah, tapi alhamdulillah selama 4-5 tahun ini sebagai pengusaha dan juga membantu pengusaha-pengusaha pemula, ya bahkan ada yang couplepreneur juga, termasuk saya, ya mungkin sedikit banyak ilmu yang saya dapatkan dan juga yang sudah saya praktekkan bisa bermanfaat. Nah, saya alhamdulillah di PPQ, pengusaha pecinta Quran, ini foundernya memang saya, tapi alhamdulillah
yang bergerak itu nggak hanya saya, banyak yang bergerak ya sampai saat ini ratusan lebih. Ada juga Dr. Amir Faisal Fat ya, Juli Hafiz RCTI, Habib Nabil dari DAI, penceramah di TV One Damai Indonesia Aku, dan juga Muzamil Hasbalah, dan juga Mas Ipo Santosa. Saya salah satunya. Nah, di sini memang kita mencetak pengusaha pemula, kebanyakan memang emak-emak ya. Ada yang mulai duluan itu ibunya, kemudian suaminya, kemudian bareng-bareng ya. Alhamdulillah kalau biasanya selaras itu makin berkelas. Dan PPQ ini mewadahi fasilitas ini ya, pengusaha pecinta Quran. Kegiatan kita apa ya? Hampir setiap hari kita ada Zoom bisnis. Hampir setiap sore jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi kegiatan kita adalah edukasi ya. Kita punya moto tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan. Dan kita punya visi makin kaya makin takwa. Nah, ini kita pegang ujung akhirnya sehingga goncangan apapun yang terjadi dalam rumah tangga, dalam bisnis ya, kita balikin lagi dan alhamdulillah ya, Allah kasih kemudahan untuk selalu selaras sampai hasilnya berkualitas. Jadi PPQ itu satu komunitas bisnis yang menjadikan Quran sebagai salah satu tautan hatinya. Begitu, Silvi. Jadi agak religius dan filosofis. Oke. Infonya mau ada satu video yang mau diputar, Mas, mungkin ke teman-teman peserta? Sebenarnya video itu saya suka ya. Cuma beberapa kali saya zoom itu ya, video itu kadang-kadang terkendala koneksi sinyal. Ya, makanya lebih bagus mungkin presentasi aja tidak masalah. Oke, siap, nggak masalah, Mas. Oke, mungkin satu lagi nih Mas, kalau boleh tahu kan di sini juga infonya Mas Ahmad Basori itu juga penulis dari buku bestseller gitu. Mungkin boleh diinfoin Mas bukunya tuh apa sih gitu? Alhamdulillah sebelum saya menjalani bisnis, saya belajar ilmu bisnis ya. Tepatnya di sebuah kampus namanya Kampus Umar Usman. Ya, sambil saya bekerja sebenarnya saya belajar. Itu namanya Kampus Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha, tempatnya di Jakarta Selatan. Didirikan oleh Mas Ipo Santosa, penulis mega bestseller 7 Keajaiban Rezeki, dan juga lembaga zakat terbesar di Indonesia, salah satunya itu Dompet Duafa. Nah, dari situ akhirnya saya banyak belajar ilmu bisnis, kemudian saya tuliskan ilmu-ilmunya ini. Dan kuliah di sana itu agak cukup wow ya biayanya. Kuliah setahun jadi pengusaha, setara dengan diploma 1, itu biayanya hampir 36 juta. Ya. Nah, saya bekerja di sana, ada kesempatan juga untuk belajar kan, dengan mentor, dengan mentor-mentor bisnis yang lain. Kemudian ilmu-ilmu itu saya rangkum dalam sebuah buku namanya Pengusaha Tangguh. Jurus Ampuh Pengusaha Tangguh, Rahasia 90 Hari Omset Penuh. Jadi ini ilmu-ilmu dari sana, kemudian saya kompilasi, kemudian saya tuliskan, dan memang sudah teruji dan terbukti di mahasiswanya dan di saya juga. Ya, kemudian setelah saya tulis, awalnya saya juga bisa menulis. Kemudian saya ikut kursus coaching menulis 3 bulan dengan Mas Brili Agung yang membantu D per D-nya ya, sehari itu 2 halaman. Sampai akhirnya saya juga dibantu oleh Mas Ipo Santosa, bagaimana membuat judul yang menjual, bagaimana teknik covering dan macam-macam lah. Dan alhamdulillah itu buku tembus di Gramedia, salah satu penerbit besar di Indonesia. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan, buku itu terjual 1000 eksemplar dan kemudian dicetak ulang. Nah, makanya dari situ Pengusaha Tangguh akhirnya jadi brand saya, termasuk di Instagram saya @pengusahatangguh itu yang kemudian kita bisa berkolaborasi dengan Pawon ya. Jadi awalnya dari sebuah buku dan doakan nanti 2021 akan launching buku baru lagi. Insya Allah judulnya sama dengan nama komunitas kita, Pengusaha Pecinta Quran. Keajaiban Rezeki lewat Pengusaha Pecinta Quran. Jadi itu tips bagaimana memulai usaha sampai 3 bulan itu apa yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi itu inti dari Pengusaha Tangguh, Mas Silvi. Siap. Oke, Mas. Mungkin sebelum kita masuk ke materinya, saya mau ingetin buat teman-teman peserta juga, kalau memang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat, dan jangan lupa nanti di akhir sesi kita akan ngebagiin link untuk feedback form, itu untuk pemberian e-sertifikat kayak gitu. Jadi nanti jangan lupa untuk masukin alamat emailnya, jangan sampai salah, karena kita akan langsung kirim ke alamat email teman-teman sekalian kayak gitu. Oke, itu aja. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat ya teman-teman. Nanti kita akan bantu tanyakan ketika sesi tanya jawab. Gitu. Oke, silakan Mr. Josh untuk sharing materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan jadi solusi buat sahabat-sahabat di sini yang mengikuti acara Pawon ya.
Dan memang pencatatan keuangan itu penting sih. Makanya nanti yang udah dipromosikan sama Mas Yulvi tadi ya, bisa di follow up. Ya, saya share mengenai couplepreneur sukses. Sebenarnya untuk jadi couplepreneur sukses itu nggak mudah. Karena sebelum couple, diri kita harus sudah sukses. Makanya saya sengaja bikin slide, memang tulisannya padat, tapi sangat jelas ya, dan sangat memikat. Dan kalau kita praktek cepat-cepat, insya Allah hasilnya juga akan naik kelas ya. Saya sebutin di slide itu, mungkin boleh bantu ditampilin ya, Mas Yulvi, di couplepreneur sukses ya, di slide yang kedua. Itu saya beritahu ke teman-teman semua, sebenarnya saya memberitahu ke diri saya ya, 3 prinsip entrepreneur sukses ya, terutama untuk couplepreneur sukses itu di slide kedua, boleh dibantu di slide yang kedua ya. Itu saya beritahukan di sana ya, matahari hanya satu bersinar dan yang lain melengkapi ya. Terus yang kedua, terbaik itu yang terbalik. Terus yang ketiga, visi, komunikasi dan sinergi. Saya berdasarkan pengalaman saya dan sahabat-sahabat di pengusaha pecinta Quran yang banyak menjalani couplepreneur, biasanya semangat bisnis itu nggak ujuk-ujuk di kedua-duanya. Ya, biasanya di salah satunya dulu. Entah suaminya, entah di istrinya. Biasanya seperti itu. Bahkan pengusaha besar pun seperti Mustika Ratu, waktu saya tahu beliau itu selesai S3 ya, itu ya Mulyati Sudibyo itu ya istrinya dulu. Tapi bukannya suaminya nggak ngikutin apa-apa. Justru kalau nggak ada suaminya, bisa hancur ini perusahaan. Ternyata yang membackup dari segi keuangan, yang membackup dari segi SDM dan sebagainya, itu ternyata sang suami. Tapi juga banyak pengusaha di luar sana yang memulai bisnisnya pertama kali itu adalah suaminya, alias laki-lakinya. Ya, makanya dalam memulai couplepreneur harus jelas di awal siapa mataharinya. Apakah itu suaminya, apakah itu istrinya. Yang lebih bagus mana Mr. Jos? Dua-duanya bagus. Ya, bahkan kita memakai teladan itu Nabi Muhammad SAW dan Bunda Khadijah. Beliau ini ya, sosok berdua ini adalah couplepreneur sejati dan couplepreneur pertama yang tersukses. Dan bahkan kalau kita boleh jujur, itu Bunda Khadijah jauh lebih kaya daripada Nabi. Ya, karena apa? Waktu sebelum menikah itu kan Nabi bekerja menjadi mitranya, menjadi dalam tanda petik resellernya, ambil barang kemudian dijual sampai akhirnya menjadi orang kepercayaan dan kemudian menikah. Jadi nggak penting siapa yang jadi mataharinya, makanya yang penting adalah melengkapi. Boleh jadi istri yang menonjol dalam bisnisnya dan suami melengkapi, atau mungkin suami yang menonjol di bisnisnya dan istri melengkapi. Makanya saya wanti-wanti ya, kalau untuk ibu-ibu yang pertama kali mulai bisnis, itu biasanya tantangannya bisa jadi income-nya jauh lebih tinggi dari suami. Boleh jadi belum couplepreneur, karena suaminya kerja, istrinya mulai bisnis. Kemudian income-nya naik drastis. Itu saya selalu wanti-wanti, jangan sampai suara kita jadi lebih tinggi. Mentang-mentang kita punya income tinggi, itu rumah tangga bisa bubrah, bisa goyah. Yang ada adalah ya tetap rendah hati, tetap turunkan intonasi. Ya, bahkan kadang-kadang itu ya kalau istri sukses belum tentu suami itu ridho. Makanya itu banyak istri yang selalu saya sharing gitu kan. Kalau punya hasil lebih dari bisnis, traktir suami, kasih hadiah suami. Bahkan sebelum pandemi itu ya, mitra-mitra di PPK saya minta untuk hasil dari bisnis ya, untuk traktir keluarganya termasuk suaminya nginep di hotel atau makan di restoran yang bagus. Atau mungkin kalau dia tinggal di kontrakan, punya anak sekolah ya, beresin urusan semuanya. Sehingga suami kaget, ini kok tiba-tiba hasilnya bisa ini, bisa itu, ya dari bisnis. Karena belum tentu suami itu langsung ridho. Bahkan saya pernah itu ya melihat real, itu suaminya ngacak-ngacak bisnis istrinya. Waktu itu kan dia bisnis online. Ya, jadi yang penting itu bagaimana saling melengkapi. Bagaimana saling dapat ridho. Termasuk saya yang memulai bisnis duluan. Itu nggak ujuk-ujuk dapat ridho istri. Ya, bahkan saya pernah ditantang ya sebelum saya resign dari tempat kerja, apakah sanggup untuk memberikan uang belanja 6 bulan ke depan. Bayangin kita kerja, punya gaji sebulan sekali, disuruh ngasih uang belanja 6 bulan ke depan. Caranya gimana? Ya mau nggak mau kita harus punya bisnis sampingan kan. Tapi saya nganggapnya bukan bisnis sampingan. Kalau kerja udahan, saya akan full-fullan di bisnis. 2 jam, 3 jam setiap hari. Nah, saat itu saya tekunin selama setahun, ya 2 jam, 3 jam setiap hari. Jadi kalau masuk kerja itu jam 8, saya jam 7 udah kantor, tapi ngerjain bisnis. Jam 8 baru kerja. Jam 12 biasanya orang-orang istirahat kerja, leha-leha, sholat, makan ya. Saya follow up ya pakai online itu kan sampai jam 1.
Saya nekunin dunia WA marketing buat promosinya. Kemudian pulang kerja jam 6 gitu kan, saya nggak langsung pulang. Habis sholat, maghrib di kantor gitu kan, fokus ngerjain bisnis itu sampai jam 7. Bahkan untuk follow up lagi itu rata-rata saya tidur sampai jam 11, terus jam 2 itu bangun, packing-packing, karena jam 6 pagi mau berangkat kantor lagi, itu jam 5 udah ready semua. Dan itu saya alamin tuh sampai mau tipes kayaknya. Nah dari situ fokus bisnis yang 2 jam 3 jam sehari ya itu ternyata bisa mengalahkan gaji saya ya 2 sampai 3 kali lipat. Akhirnya saya tabung dan akhirnya bisa ngasih uang belanja ke istri ya 6 bulan ke depan. Dan akhirnya saya bebas dari kutukan ya bisa full jadi pengusaha. Dan itu pun ternyata nggak mudah juga. Waktu saya resign itu namanya mertua ya itu selalu ngasih lowongan pekerjaan untuk saya masukin. Ya jadi setelah dapat ridho dari istri pun itu kan tantangannya biasanya ada di orang tua dan mertua. Dan kalau kita dapat ridhonya juga, wah masya Allah ya rezeki akan mengalir deras. Jadi siapapun yang memulai duluan ya buktiin dengan kesuksesan, bukan dengan bantahan, bukan dengan beda pendapat atau berakhir dengan berantem kayak jangan sampai lah ya. Yang pasti buktiin aja dengan income ya. Kemudian saling menghormati, saling respect. Kalaupun enggak, saya selalu bilang, tolong 40 hari doakan lewat tahajud. Biasanya pasangan itu akan dulu merestui bisnis salah satunya. Ya. Terus yang kedua itu terbaik itu terbalik. Dan ini emang benar banget. Mungkin saya orangnya pede di tempat Zoom seperti ini. Belum tentu istri seperti itu. Atau kebalikannya, ada istri yang jago banget IG Live-nya, Zoom marketingnya, macam-macam lah. Dia suka tampil. Belum tentu suaminya kayak gitu. Tapi jangan anggap itu kelemahan. Justru saling melengkapi. Ya, ibaratnya yang terbaik itu yang terbalik. Mungkin saya kanan ngegaspol untuk penjualan, tapi juga perlu kiri yang finansial, yang rem-rem ini itu. Dan ini kalau saling kolaborasi ya, wah itu akan jadi sinergi yang luar biasa. Karena bisnis itu nggak sekedar kita menghasilkan uang ya, menghasilkan income, penjualan, penghasilan, tapi juga bagaimana mengelola uang. Dan alhamdulillah saya punya istri yang jago banget mengelola uang, perhitungan dan sebagainya. Jadi saling melengkapi ya. Biasanya ada yang cerewet banget, bisa follow up ini itu, ada yang diem aja, tapi diemnya itu bisa ngatur strategi. Ya, mungkin sekarang lagi atur stok, mungkin sekarang lagi produksi atau macam-macam lah. Jadi yang terbaik itu justru yang terbalik. Makanya kalau kita punya pasangan yang berbeda, justru disitulah ya kesempatan kita untuk saling belajar. Makanya saya dulu fokus otak kanan, keberanian kan bisnis kan. Istri fokus otak kiri, seringkali debat. Padahal otak kanan itu oke, kanan kiri oke. Kalau salah satu aja kan jadinya kurang bagus gitu. Terus yang ketiga, visi, komunikasi, dan sinergi ini penting ya. Makanya saya ramu dalam satu rumus yang nomor 3. Jadi kita mau couple planner untuk apa? Gitu kan? Kalau saya pribadi, kenapa pengen saya couple planner? Ya karena saya pengen sama-sama istri. Dari awal nggak ada sampai ada. Sampai awal nggak punya mobil sampai punya mobil. Sampai awal nggak punya rumah sampai jadi rumah. Itu kan perlu perencanaan yang matang. Ya, sampai perlu visi dan tujuan, sampai perlu tabungan, sampai perlu pengelolaan income dan sebagainya. Nah, visi harus jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian komunikasi, pasti beda kita sama istri itu, pasti. Istri sama suami juga pasti beda, karena beda ilmunya, beda kepalanya ya. Dan yang terakhir ya, harus sinergi, di mana bisa saling melengkapi. Kadang kita yang ngalah, kadang istri yang ngalah. Atau mungkin kita dua-duanya saling ngalah. Makanya kalau terjadi konflik atau apapun, yang paling mulia itu bukan siapa yang benar, atau siapa yang salah, bukan, tapi siapa yang lebih maaf terlebih dahulu. Usia pernikahan saya juga belum lama-lama banget, tapi saya mau belajar banget ilmu pernikahan ini ya, menjaga pernikahan ini karena ini ujungnya ilmu couple planner. Nah, saya juga belajar dari mereka yang gagal-gagal ya, ada orang suksesnya Masya Allah gitu kan, tiba-tiba hubungan keluarganya kurang bagus, mungkin terlalu ngegas di bisnisnya, keluarganya kurang diurus. Nah, makanya visi ini apa? Penting untuk menyatakan tujuan bahwasanya kita bisnis untuk kebutuhan istri dan anak. Makanya saya tadi pagi hari Kamis itu biasanya kita punya Kamis tenang ya, fokus buat family time ya, for pray and family day gitu loh. Makanya kadang-kadang HP saya taruh dan sebagainya dan fokus sama keluarga. Tapi kalau di hari yang lain, Masya Allah HP saya fast respon karena kan bisnis online seperti itu. Jadi hal-hal kayak gini yang perlu disikapi. Ya, mungkin itu dulu buat pengantar atau mau lanjut sampai selesai, Mas Yulfi? Boleh dilanjut aja mungkin, Mas. Oke. Belum ada. Oke ya.
Jadi saya coba ulang ya. Jadi pertama dalam couple planner ini ya pasti ada mataharinya, tentukan salah satunya. Kalau dua-duanya bisa bubar ya. Karena saya ngelihat suami istri yang ngotot itu biasanya nggak bagus. Matahari kalau dua kan kepanasan. Terus yang kedua terbaik itu yang terbalik. Jadi kalau memang suami istri itu saling beda kemampuannya, justru itu yang terbaik. Jadi nikmati prosesnya, makanya ada kunci yang ketiga ini ada visi, komunikasi, dan sinergi. Boleh lanjut slide-nya Mas Zulfi? Terima kasih. Nah, ini penting banget ya. Dalam couple planner itu ya, uniknya apa sih ya? Kita nggak bisa ngegas semuanya, kita nggak bisa ngerem semuanya, tapi kita saling mengisi. Istilahnya kalau kita mau cepat nyampe, boleh jadi kita berlari. Tapi biasanya nyampainya nggak jauh. Ya, tapi kalau kita ingin sampainya di tempat yang jauh, mungkin kita nggak bisa terus berlari. Kadang lari, kadang jalan cepat, kadang jalan lambat, kadang berhenti, kadang terus jalan lagi. Makanya yang namanya beda pendapat itu pasti sering terjadi. Nah, saran buat teman-teman yang menjalankan couple planner dalam menuntut ilmu, pastikan berdua. Ya, saya kan biasanya ada materi pembinaan, baik dari Mas Ipo Santosa, mungkin dari Ustadz Maulana, dari Dr. Amir Faisolfat, dari Ustadz-Ustadz gitu kan, atau mungkin dari Pak James Gui, atau mungkin dari Andri Wongso dan sebagainya. Biasanya saya duduk sama istri. Ya, kalaupun nggak bisa duduk bareng, biasa saya ngikutin. Kemudian habis selesai, biasa istri nanya, ayah ilmunya apa? Kemudian kita diskusi di sana. Ya, nah dari sinilah akan mengurangi perbedaan pendapat. Karena apa? Dua-duanya itu saling transfer knowledge. Sehingga kalau ilmunya kemungkinan sama, perbedaan pendapat itu akan berkurang dengan sendirinya. Makanya saat punya ilmu, ya pastikan pasangan kita juga tambah ilmunya. Termasuk untuk amal juga. Amal itu penting ya. Jadi couple planner kan ngomongin entrepreneur, ngomongin bisnis. Bagi saya bisnis itu hanya salah satu part dalam bagian hidup kita. Bukan semuanya, bukan seluruhnya. Tetap harus ada waktu untuk ibadah, tetap ada harus waktu dengan istri, ya, harus ada tetap waktu dengan anak. Mungkin kalau kita anaknya dua, masing-masing itu harus punya waktu sendiri itu, ya, dan itu penting gitu loh. Terus kemudian ada waktu buat mungkin lingkungan sekitar, ada waktu buat mitra, ya, dan itu masing-masing ada haknya. Jangan sampai nggak ditunaikan, nanti hidup kita nggak seimbang. Nah makanya untuk menghindari beda pendapat ini, saya sering banget nuntut ilmunya itu bareng-bareng dan punya amal bareng-bareng. Tadi Mas Lutfi udah nanya ke saya, pengusaha pecinta Quran itu apa? Ya, alhamdulillah kita didekatkan sama Quran. Saya bersyukur banget istri saya itu hafalannya lebih banyak dari saya. Tapi saya fight untuk nambah hafalan. Istri saya suka tilawah Quran, ya alhamdulillah saya juga suka dari dulu. Jadi kalau ngelihat istri baca Quran itu saya senang. Saya pun juga baca Quran, istri jadi semangat. Jadi kita saling melengkapi. Nah, kesamaan-kesamaan ini yang akan membuat sebesar apapun perbedaan pendapat itu ya bisa lebih reda. Terus yang kedua, hati-hati nih, saya mengalami di awal-awal ya. Awal-awal saya nggak kenal bisnis online. Justru yang kenal bisnis online itu istri saya. Waktu itu ada seminar online terkait blog marketing, istri saya ikutin, ketagihan. Bahkan belajar Instagram marketing, dan closing di sana banyak. Saya itu bisa dibilang kayak kurirnya, karena tiap hari suruh ngantar-ngantar barang istri. Dan otomatis income istri saya jauh lebih besar dari saya. Dan sampai suatu ketika itu saya pernah salah kirim. Harusnya katakanlah itu yang murah ya, kan biasanya kalau ongkir itu ada yang reguler, ada yang murah itu kan, ada yang cepat gitu kan. Nah saya kirim yang cepat, padahal istri minta yang paling murah. Sehingga untungnya itu udah gol-gol di sana. Kemudian kan kita jadi beda pendapat. Dan akhirnya saya juga sebel. Ini saya suami atau kurir gitu kan. Nah itu akan sering terjadi. Makanya suami istri dalam hal pendapatan ini harus jelas di awal. Ya, mau berapa yang mau kita nikmatin dari bisnis. Nanti buat uang belanja berapa dan sebagainya. Ya, tapi kalau memang itu uangnya istri, kan biasanya uang istri itu uang istri. Kalau uang suami, uang istri. Akhirnya suami nggak punya apa-apa. Ya nggak juga. Suami juga punya uang suami. Saya juga punya tabungan sendiri dan sebagainya. Yang kadang-kadang kalau mau sedekah ya istri tahu. Cuma ya ridho aja nggak perlu izin dan sebagainya. Tapi kalau memang itu bisnisnya istri, itu sebenarnya duitnya istri. Kita suami itu nggak bisa ngambil. Ya, jadi kalaupun istri ngasih ke kita itu namanya sedekah. Makanya kalau couple planner itu dimulai dari wanita, bahayanya itu apa sih? Bisa lebih tinggi income-nya dari kita. Kenapa saya bilang bahaya? Belum tentu suami itu ridho. Belum tentu suami itu suka. Belum tentu suami itu siap gitu. Nah makanya couple planner itu konsep yang bagus banget. Jadi istri mulai bisnis, pastikan suami mengetahui. Boleh jadi merestui dulu lah.
nanti mensupport, nanti mendukung, bahkan nanti jalan bareng. Wah, kalau jalan bareng enak. Tapi kalaupun udah jalan bareng, ya namanya pemimpin bisnis itu sebaik-baiknya tetap laki-laki sih. Kowam itu kan juga laki-laki itu. Tapi misterius kalau wanita gimana? Sebenarnya wanita juga nggak apa-apa. Cuma kalau laki-laki jauh lebih enak, karena kan dia kepala rumah tangga, kepala bisnis juga. Tapi kalaupun wanitanya jadi kepalanya juga nggak apa-apa juga. Yang penting suami tahu diri, kapan dia jadi kepala di rumah tangga, kapan dia itu di bisnisnya mungkin dia jadi orang nomor duanya. Apakah bisa dan terjadi, serius? Oh bisa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ada bisnis yang bagus banget, itu yang mimpin wanita. Tapi suami tahu diri, kapan dia jadi suami, kapan dia yang nomor satu ya, kapan dia di bisnis itu nomor dua. Karena memang istrinya mungkin lebih dulu, nyali lebih kuat, ngomong lebih jago dan sebagainya. Jadi yang penting itu saling melengkapi lah ya. Karena pasti nanti ada yang namanya beda pendapatan. Terus yang ketiga, nah ini penting banget, beda semangat. Makanya yang namanya couplepreneur itu saling mengisi. Kadang semangat suaminya, kadang semangat istrinya gitu kan. Kadang ini lagi down, ini harus mengisi, kadang ininya semangat banget, ini juga harus ngasih wanti-wanti, ngasih warning jika ada ABC dan sebagainya. Karena kan yang namanya dunia bisnis ya, paling bagus kan semuanya saling bersinergi, apalagi couplepreneur. Mungkin slide selanjutnya, ini kayaknya solusi habis ini. Ya, silakan Mas Zulfi, terima kasih. Nah, ini kata-kata memang saya cari yang berirama, karena saya suka yang kayak gini-gini ya. Jadi solusi gimana buat couplepreneur Mr. Jos ya. Alhamdulillah saya udah jalan nih, tapi hasil gini-gini aja. Tenang aja. Kalau sudah couplepreneur kita jalanin ya, minimal percepatan tuh 27 kali lipat. Oh, Mr. Jos ya, saya pakai analogi sholat berjamaah. Kan kalau sholat sendiri satu pahalanya. Kalau sholat berjamaah itu bisa 27 kali lipat. Jadi kalau bisnis dijalanin sama pasangan, bareng-bareng, jelas posisinya masing-masing, terus tahu ilmunya bareng-bareng, itu saya ngelihat perkembangannya nggak karu-karuan. Bahkan saya ngelihat ya, kan saya coaching, saya sebagai mentor bisnis itu ada mitra yang awalnya itu bekerja, 16 tahun dia jadi PNS, kemudian si istri memutuskan jadi full pengusaha. Jadi ibu rumah tangga full jadi mompreneur, bundapreneur. Alhamdulillah, itu penjualannya naik. Tapi naiknya pasti mentok. Karena apa? Hanya istri sendirian. Ya. Tapi kemudian alhamdulillah suaminya itu meridoi, mendukung, dan bahkan suaminya itu resign juga. Akhirnya jadi couplepreneur benar-benar, dan sekarang si suami mengambil alih bisnisnya. Itu saya senang banget. Istri juga ridho, yang namanya istri kan pasti dipimpin suami kan. Bisnis dipimpin suaminya, ya lebih senang lagi. Itu akhirnya kenaikan penjualannya, income-nya, masya Allah. Itu nggak karu-karuan ya. Jadi ini penting banget ya. Akan terjadi banjir rezeki saat kita harmoni. Kalau selaras, rezeki pasti berkelas. Tapi Mas Gas itu kan nggak mudah, ya memang nggak mudah. Kalau mudah hadiahnya piring cantik. Yang namanya harmoni, yang namanya selaras, kan saya tadi bilang, kadang-kadang kita nggak perlu ngomong dulu, tapi doa dulu. Supaya Allah membolak-balik hati, supaya istri meridoi, pasangan meridoi. Ya. Terus saya bilang yang kedua itu makin selaras, rezeki mengalir deras. Ya. Nanti ujiannya itu bukan saat nggak ada rezeki, atau rezekinya dikit. Boleh jadi rezekinya banyak. Saya itu pernah ikut pelatihan. Ada seorang pengusaha sukses laki-laki punya 4 properti, masing-masing properti ya, dan setiap properti yang dia miliki itu semua atas nama istri. Jadi istrinya satu dia, tapi semua properti itu atas nama istri. Terus saya tanya kenapa kayak gitu ya, biar saya nggak nikah lagi. Jadi ya kita belajar sama yang udah lebih sukses, yang bisa punya properti lebih dari satu. Itu semua properti atas nama istri. Ya karena memang menurut beliau ya, laki itu kayak gitu ya, pas kiri, pas sengsara, pas melarat, bisa susah bareng, pas udah wow gitu kan lupa. Padahal itu kan berkat jasa istri yang pertama gitu. Pertama dan terakhir ya, mungkin kalau kita monogami gitu kan. Tapi beliau itu pingin kayak monogami kan, akhirnya semua sertifikat itu atas nama istrinya. Supaya nggak nikah lagi gitu katanya. Ya ini buat bercanda, tapi saya real ceritanya karena saya benar-benar nanya waktu itu. Terus kemudian bangun terus persamaan yang abadi. Makanya bisnis kalau sekedar cari rupiah ya, kalau udah dapat rupiah bisa bubrah. Bisnis kalau sekedar pengen anak sekolah, nanti kalau anak udah bisa sekolah di sekolah yang terbaik, ya udah mentok lah. Bisnis kalau sekedar pengen punya rumah gitu kan, kalau udah punya rumah terus ngapain juga. Makanya visi abadi itu bagi saya, couplepreneur itu sukses jannah, sampai di surga sih.
Nah, surga itu bisa dirasakan bukan di akhirat, di dunia pun juga bisa. Bahkan pandemi selama setahun ini, itu kan kita dipaksa baiti janati kan. Bagaimana rumah kita jadi surga. Kita nggak bisa kemana-mana, tapi tetap bisa create rupiah dari rumah, menghasilkan rupiah. Selonjoran, rebahan, tetap dapat transferan. Dan kantor kita ya di rumah ya jadi kantor kita. Ya enak, nggak perlu apa namanya keluar-keluar gitu kan. Dulu tuh sebulan ya, itu saya bisa naik pesawat itu berapa kali ya? Hampir 20 kali. Bahkan bisa itu ya, uh, sekarang katakanlah malam ini ke Lampung ya, terus malamnya lagi, itu pesawat paling malam ke Jakarta lagi, supaya bisa ketemu istri, karena udah lama nggak ketemu gitu kan, karena kan sering terbang-terbang tuh. Terus paginya berangkat lagi ke Palembang, kayak gitu dulu. Ya kadang-kadang juga bisa saya ajak semuanya. Ini sambil azan nggak apa-apa sih ya. Jadi pastikan ada orientasi yang jelas ya, Tiljana. Terus yang terakhir, boleh itu saya tulis sih e-book Couplepreneur ini. Ini e-book saya tahun 2018 kalau tidak salah ya. Insya Allah nanti teman-teman kalau mampir di IG saya @pengusaha tangguh ya, nanti di bio-nya link Telegram saya bisa download e-book ini. Mas Julfi, semoga jadi penampar ya, pengingat supaya kita sadar ya, Couplepreneur ini rahasia rezeki meluber sebenarnya, tapi kadang nggak setiap orang sabar untuk benar-benar jadi couplepreneur. Nah, makanya sedikit tips dari saya ini lewat slide demi slide ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Ini mau diingat lagi buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung ketik di kolom chat, atau bisa klik tombol raise hand juga kali ya kalau ada. Nah, nanti. Oke, sebelumnya kita udah sempat ini juga nih Mas, coba tanya-tanya di Instagram kita terkait malam hari ini, webinar pada malam hari ini, dan ada beberapa pertanyaan nih Mas, kayak misalnya couplepreneur nih, kira-kira ada nggak sih Mas plus atau minusnya untuk ngejalanin bisnis sama pasangan sendiri gitu ya? Mungkin bisa dijawab. Saya pribadi, kalau saya kan jalanin couplepreneur ya, jadi saya fokus sama plusnya. Mungkin kalau yang jalanin solopreneur, dia akan melihat minusnya kita. Kalau saya berhubung udah jalanin couplepreneur, saya akan plusnya banyak banget. Jujur aja ya, dulu saya kerja. Tiap tahun itu selalu dapat tiket ke luar negeri. Hampir 5 tahun berturut-turut pasti ke luar negeri. Sayanya senang, pulang-pulang bawa oleh-oleh, foto juga bagus ya, oleh-oleh juga banyak. Itu yang kurang happy siapa? Istri. Karena istri nggak bisa ikut. Gimana mau ikut kan pakai uang kantor dan sebagainya kan? Mau diajak ikut dari sendiri juga bisa sebenarnya, tapi duitnya juga belum ada. Ya, tapi kalau kita couplepreneur, kita jalani bisnis sama-sama, alhamdulillah ya Allah mudahkan, saya udah ke Jepang bersama istri. Bahkan kemarin itu ke 10 negara dalam 10 hari. Alhamdulillah udah ke Oman, ke Inggris, ke Swiss, ke Jerman, ke Belgia, ke Belanda, ke Perancis juga, sama istri juga. Oh itu saya happy-nya minta ampun. Jadi makin kita jalanin bisnis ini benar-benar ya, selain meluber, kita pun jadi saling tahu lemahnya saya di mana, lebihnya saya di mana, termasuk pasangan saya juga. Saya tahu lemahnya di mana, lebihnya di mana, tapi bukan untuk ngorek-ngorek kelemahannya, ya, tapi untuk memaklumi. Tapi kita maksimalkan kelebihan istri dan kelebihan saya. Nah, lebih ditambah lebih kalau sinergi kan hasilnya dahsyat. Ya, jadi saya akan fokus gimana couplepreneur ini bagus. Apalagi saya tadi bilang kan kita punya teladan sejati couplepreneur sukses. Kalau kita muslim itu ya Nabi Muhammad SAW dengan Bunda Khadijah. Itu kan Masya Allah, keren banget. Nah, ini yang jadi teladan kita semua. Makanya couplepreneur ini juga enak bener sih ya. Akhirnya anak-anak itu juga kita bisa didik. Makanya satu konsep lebih advance dari couplepreneur ini, ada yang namanya familypreneur. Saya punya anak 2, satu usia 7 tahun, satu usia 6 tahun, itu udah mulai diajarin bisnis. Ya, bukan terkait suruh jualan kemudian nggak sekolah, nggak. Apa yang dia suka kita support. Makanya sekarang anak saya itu sukanya mau jualan A, jualan B, jualan C. Ya ayo kita beliin, kita latih gitu loh. Bahkan kalau packing itu dia paling senang. Kadang-kadang kalau saya belanja buat bahan-bahan lakban, buat packing lah ya, kayak bubble wrap dan sebagainya, itu saya lebihin buat mainan mereka. Ya, dan kalau saya lagi kopdar, ketemu mitra, telepon atau Zoom kayak tadi barusan, itu anak selalu ngikutin dan saya tunjukin. Ya, jadi ini akan memudahkan kita ya untuk meneruskan generasi pengusaha buat anak-anak kita.
Jadi couplepreneur nanti jadi familypreneur, dan sekarang pun kita lagi belajar yang namanya kidspreneur. Bahkan nanti kalau udah usia SMP ya, anak udah bisa jalan bisnis tuh. Kalau SD yang penting dia tahu dan bangga lah sama ayahnya, bundanya. Dan kalau ditanya cita-citanya apa, ya pengen kayak orang tuanya. Dan orang tuanya ternyata entrepreneur sukses. Karena itu jadi bagian dari happy-nya orang tua seperti kita. Jadi kalau nanya ke saya, plus minusnya couplepreneur, ya mohon maaf, saya nggak mikirin minusnya sih. Dan kalau saya berbicara ya saya jelasin plusnya. Dan emang beneran plus ya. Sama kayak apa ya? Kan sekarang jomblo-jomblo itu sering dibully gitu kan. Ya namanya jomblo kan biasanya ngenes gitu kan. Kan enak kan kalau punya pasangan gitu kan. Sandal aja ada pasangannya, masa kita enggak. Trek ada gandengannya, masa kita tidak. Nah, termasuk bisnis ya. Jomblopreneur menurut saya juga agak ngenes dan sadis ya. Paling enak ya couplepreneur. Jadi ada tempat curhat tempat ini, dan menurut saya orang paling jujur, orang paling tahu, orang yang benar-benar bisa apa ya belak-belakan dengan kita itu ya pasangan kita. Mungkin kita di hadapan mitra bisa kelihatan bagusnya, tapi kita di hadapan istri bagus dan buruknya semuanya tahu, betul nggak? Tapi kenapa beliau tetap respect sama kita? Kan karena ikatan pernikahan ini, couplepreneur ini. Nah, semoga ini bagian dari menyemangatin teman-teman juga untuk jadi couplepreneur. Itu Mas Lutfi. Yulfi ya, terima kasih. Iya. Jadi tadi bahkan dari couplepreneur sendiri di next step-nya itu ada yang namanya familypreneur ya justru ya Mas ya. Untuk iya. panjang. Ini yang saya lagi coba dalami. Tapi kan topik kita couplepreneur ya kan. Makanya bahas materi kayak gini ujiannya ya, benarkah kita couplepreneur sama istri kita? Boleh jadi kemarin bisa, belum tentu hari ini. Besok cobaannya ada lagi, besok cobaannya ada lagi. Makanya saya minta doa dari teman-teman yang ikutin Zoom ini, semoga saya dan semuanya bisa jadi couplepreneur. Toh yang ikut Zoom ini ya, atau mungkin webinar ini kan harapannya pengen jadi couplepreneur. Ya, termasuk buat yang udah jalanin bisnis, nanti cari pasangan yang mendukung bisnisnya. Ini saya mau mau share pengalaman real ya, nyata ya. Kita ngebina itu dari seorang jomblo ya dia punya bisnis, kemudian fokus di satu bisnis yang kita bina, akhirnya bagus ya, kemudian menikah, tapi suaminya itu beda visi. Makanya saya tadi kan bilang visi, komunikasi, dan sinergi. Jadi suaminya bekerja ya, bagus bekerja kan, tanggung jawab. Istrinya bisnis di rumah, dan hasil dari bisnis istrinya itu masya Allah bagus banget, wow banget ya. Tapi qadarullahnya ya, istrinya ini meninggal. Akhirnya apa? Suami bisa ngelanjutin. Kan sayang banget. Betul nggak? Kalau dijalanin couplepreneur, itu usaha akan terus benar. Bahkan bisa lanjutkan sama anak cucunya. Sekarang kita ngelihat pengusaha-pengusaha sukses kayak Ciputra, kayak saya kan baca Ciputra Way itu kan, beliau almarhum. Terus saya baca bukunya Mokhtar Yadi, saya baca bukunya Sudono Salim. Orang-orang kaya Indonesia itu kan pada bikin buku semua, biografi. Ada pendiri Mayapada itu Thohir ya. Itu rata-rata anaknya dididik jadi entrepreneur semua. Dan kalau saya baca, itu mungkin istrinya nggak tampil di panggung sebagai entrepreneur. Tapi jangan salah, pertimbangan-pertimbangan matang dari seorang konglomerat hebat Indonesia itu juga masukan dari istri-istri mereka. Jadi dalam artian di sini mereka sebenarnya couplepreneur. Mungkin nggak ditonjolin, nggak ditampilin. Gitu. Nah, saya juga tipikal yang seperti itu sebenarnya. Ya, mungkin istri saya boleh jadi tampil ya di kalangan wanita aja, istri-istri aja. Tapi bisa nggak tampil kayak gini? Ya, beberapa kali saya ajak dan dipaksa bisa, dan lama-lama juga bisa. Gitu. Jadi saran saya, couplepreneur itu ya penting banget untuk masa depan, untuk pewarisan. Boleh jadi ya kita yang duluan, atau mungkin kita istri kita duluan, kita nggak tahu kan. Itu kan rahasia kan. Tapi yang pasti kalau kita jalanin benar-benar kan backup-nya ada. Ya, apalagi nanti konsep selanjutnya familypreneur akan ada penerusnya, anak-anak kita nantinya. Jadi itu Mas Yulfi. Terus ada pertanyaan lainnya juga nih Mas. Terus gimana sih yang namanya couplepreneur kan pasti agak sulit ya memisahkan urusan yang namanya urusan pribadi sama urusan profesional gitu yang memang untuk bisnisnya nih. Ada tips-tips khusus nggak tuh Mas? Nah, makanya gini ya. Sebelum kita ngomongin couplepreneur, jadi entrepreneur dulu deh. Saya itu paling sebel ada orang ya tiba-tiba resign jadi entrepreneur, pengen sukses, yes. Tapi dia ini nggak bisa disiplin, nggak bisa tanggung jawab. Saya bilang nggak usah jadi entrepreneur ya, maaf jadi karyawan aja.
Saya pun dulu jadi karyawan, tapi alhamdulillah saya punya bos yang sangat galak. Saya kalau diomelin itu sampai gemeter. Beliau itu lulusan Jerman ya, setara dengan Profesor B.J. Habibie angkatannya. Banyak orang tuh yang takut kalau punya atasan beliau. Saya malah atasannya beliau kan. Nah dari situ saya sepakat dengan Pak Mario Teguh, seorang ini kan orang yang malas jangan jadi pengusaha sukses. Kerja aja di bos yang galak supaya belajar disiplin, supaya belajar tanggung jawab. Nah, alhamdulillah saya di bangku karyawan itu belajar dua hal ini. Satu tanggung jawab, yang kedua belajar disiplin. Ya. Nah, saat saya memutuskan sebagai seorang pengusaha, ya, saya bertanggung jawab. Tidak suksesnya usaha saya itu diri saya. Bukan pasangan saya, bukan mentor saya, bukan yang lain. Kalau kita kerja, melakukan kesalahan apapun bisa saya lempar ke atasan. Kan memang kan saya kerja punya atasan, berarti kalau ada apa-apa kan atasan. Tapi kalau kita bisnis, itu yang tanggung jawab harus kita, diri kita, dan disiplin kita harus lebih tinggi. Ya, makanya coba amatin cerita saya tadi. Saya ngalamin yang namanya bisnis dan juga kerja itu selama setahun lebih 2 bulan. Itu capeknya setengah mati. Ya, kalau saya nggak disiplin nggak mungkin bisa. Saya dulu di kantor itu sering dapat best of the month, employee of the month kayak gitu-gitulah, sering dapat hadiah lah, alhamdulillah. Jadi disiplinnya saya di kantor itu udah wow lah. Jadi kalau udah ngomongin hebat saya di kantor udah terbukti dari penghargaan, dari atasan, dari teman-teman juga. Ya, tapi kalau kita jadi pengusaha, kita mau disiplin beneran, mau wow beneran, itu hasilnya penghasilan kita nggak karu-karuan. Kalau mungkin dikerjakan hanya dapat bonus atau mungkin dapat apresiasi. Tapi kalau dalam bisnis itu ya salah satu outputnya income pasti naik drastis. Ya, nah waktu kita jadi pengusaha, jadi entrepreneur, kita harus berani itu tanggung jawab pribadi. Apa-apa harus kita selesaikan sendiri, nggak bisa dilemparin ke yang lain-lain. Makanya, apalagi kalau saya suami, ya, kalau ada apa-apa, ya itu tanggung jawab saya. Bagaimana memisahkan antara bisnis sama urusan keluarga? Ya nggak usah dipisahin. Ya, saya bilang ke istri, yang malam ini jam 7 sampai jam 8 saya udah komit untuk ngisi di Pawon materinya Couplepreneur. Ya, nah berhubung istri saya tuh udah ngertiin saya, kan ini acara saya untuk saling berbagi inspirasi. Mungkin nggak ada duitnya, nggak ada apanya, tapi saya ingin kontribusi dari pengalaman yang saya dapatkan. Di tengah kesibukan saya yang lain ya. Saya ini kalau sehari itu bisa Zoom sampai 6 kali. Sabtu Minggu itu saya Zoom sampai 6 kali. Jadi ngomongin kayak gini udah biasa banget. Ya, nah makanya pas nggak ada di hubungan bisnis saya, tapi ini untuk berbagi inspirasi buat yang lain, istri saya setuju, ya udah. Akhirnya ini urusan bisnis ya. Akhirnya ya saya isi dengan profesional sesuai dengan waktunya dan sebagainya. Nah makanya sebenarnya batas antara urusan pribadi, bisnis dan keluarga itu nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah istri kita tahu, oh ini sekarang suami saya lagi kerja, oh ini sekarang suami saya lagi family time, oh ini suami saya lagi waktu ibadah, oh ini suami saya dengan waktu anak-anak. Atau mungkin kalau saya kelebihan di waktu bisnis itu pasti ditegur juga. Ya ini kayak kebanyakan. Ya udah kita kurangin. Nah itulah enaknya. Ya, kita sebagai seorang couplepreneur. Dan kalau ada apa-apa harus tanggung jawab pribadi. Apalagi kita suami. Mr. Jos, kalau kita istri gimana, Miss Jos? Kalau seandainya suami ya, ini nasihat saya buat mitra-mitra saya yang istri-istrinya jalanin bisnis. Tiba-tiba istrinya kasihkan main IG, main Facebook, main WA karena kasihkan marketing. Kemudian suaminya gondok. Apa yang harus dilakukan? Taruh itu HP, nggak usah urus bisnis. Ya, mungkin kita ilmu bisnisnya jago closing, jago copywriting, jago macam-macam. Ya, bisa operatingin kayak gini, bisa jualan di online lah, bisa IG marketing, DM, bisa closing, bikin status jadi fulus, oh jago lah. Tapi kalau pasangan itu nggak ridho, jengkel, sebel, ya, itu closing susah, ya, beneran. Mau pakai teknik closing apa aja susah. Karena saya pernah ngalamin. Pas prospek-prospeknya nggak closing, ternyata apa? Pasangan doa supaya nggak closing. Karena apa? Waktunya pasangan untuk diperhatiin itu berkurang. Alhamdulillah saya taruh itu semua, saya fokus sama pasangan. Ya, pas pasangan bilang udah ya urusin bisnis lagi, saya urusin tuh. Itu nggak butuh waktu lama, mudah closing. Ya, prospek itu langsung transfer, nggak pakai banyak babi bu bebo gitu. Jadi ini kan bahasa hati tuh. Jadi makanya banyak jalin komunikasi. Ya, jalin banyak komunikasi. Insya Allah kalau kayak gini ya, hal-hal yang benturan-benturan ini mungkin terjadi tapi minim. Kan enak banget kalau kayak gini. Itu Mas, mungkin pengalaman sekaligus curhat. Silakan ada lagi.
Ada. Ini udah ada satu pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya saya mau ngingetin dulu nih buat teman-teman peserta Sobat Pawun, untuk isi feedback form yang udah ditaruh di kolom chat, itu ada linknya, silakan diisi aja, nanti kita akan kirimkan e-sertifikatnya ke sana. Kayak gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Mas, dari mungkin couplepreneur juga, dari seorang perempuan nih, Mbak Malai Nadia. Boleh langsung di-unmute aja kali ya Mbak Malai, biar bisa tanya langsung nih ke Mr. Jos-nya. Biar lebih enak. Oke, selamat malam Mbak Malai. Ya, selamat malam Mr. Jo, selamat malam Mas Fian. Mau tanya, kebetulan saya juga mulai ada sedikit demi sedikit usaha sama pasangan saya, sama suami saya gitu. Nah, dalam praktiknya itu kan semuanya nggak mudah ya Pak. Pasti banyak naik turunnya, tapi kalau buat bisnis baru sih sepertinya lebih banyak turunnya gitu. Nah, gimana sih secara prakteknya kita pasangan itu bisa saling menyemangati untuk terus berjuang ngejalanin bisnis dan tidak menyerah gitu. Terima kasih. Makasih Mbak Malai untuk pertanyaannya. Gimana nih Pak tadi pertanyaannya? Oke. Terima kasih buat Mbak Mala ya. Yang namanya bisnis di awal-awal itu miris, bahkan nangis. Dan memang itu yang terjadi. Saya juga alami. Tapi itu sebenarnya nggak lama. Makanya tambah ilmunya, ya, tambah amalnya, ya, tambah actionnya. Cuma 3 hal itu yang selalu saya beritahukan ke diri saya. Kenapa kita miris? Kenapa kita nangis? Karena nggak tahu ilmu jualannya kan. Kenapa kita nggak bisa jualan pakai WA marketing ya Kak? Karena nggak tahu ilmunya. Termasuk di Instagram, gimana bisa punya 100.000 follower? Itu kan ada ilmunya. Tambah ilmunya. Nanti mudah closing di sana. Ya, jadi supaya penjualan itu nggak turun, bahkan nyungsep, itu harus tambah ilmu bisnis. Ya, makanya cari mentor bisnis. Ya, cari guru bisnis. Sekolah ada guru, kuliah ada dosen, orang ngaji juga ada ustadz. Maka untuk ilmu bisnis ya cari mentor bisnis. Ya, cirinya 2. Satu, bisnisnya bagus, yang kedua dia mau mengajar dengan tulus. Kalau ketemu ini langsung belajar sama mereka ya minimal 2 tahun. Jangan gonta-ganti dan jangan terlalu banyak mentor ya, nanti malah pusing ya, malah mumet gitu kan. Nah, ada orang bisnisnya bagus ya bisa ngajarin, susah buat kita. Ada orang ngajarnya bagus, tapi dia nggak punya bisnis. Hasilnya juga nggak jelas apa. Jangan ikutin juga. Itu namanya teori doang gitu loh. Ya, ada nggak kayak gini? Ada. Banyak nggak kayak gini? Ya hati-hati aja. Makanya cari orang yang bisnisnya sudah bagus satu. Yang kedua, ya mau ngajar dengan tulus. Ya, bahkan kalau di komunitas PPG itu ya kita ngajar dari pagi, siang, sore, malam, setiap hari di grup WA. Di Zoom itu ya hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, bahkan hari Senin itu aja jam 3 pagi meeting kayak lewat Zoom. Terus hari Rabu itu juga ada jam 3 pagi. Dini hari. Karena apa? Anak-anak lagi bobo. Sehingga ibu-ibu bisa ikut, bapak-bapak bisa ikut. Plus diawali dengan tahajud dulu. Jadi berkah waktunya. Terus hari Jumat itu biasa sama saya langsung tuh. Semangatnya berapi-api. Hari Sabtu itu dengan pembicara yang internet internasional. Jadi tiap hari kayak gitu. Ilmu terus ditambah. Makanya saat ilmu itu bertambah, insya Allah rezeki berlimpah. Itu rumusnya. Terus yang kedua, kita bisnis itu kan beda sama kita kerja. Kalau kerja, atasan kita bos, ngasih gaji. Sedangkan kalau kita bisnis, atasan kita ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Yang ngasih gaji ya Allah gitu. Makanya amal harus ditambah. Nah, orang yang bisnis kalau amalnya nggak ditambah, biasanya jadinya kecewa, kalau nggak marah-marah. Atau mungkin dia ninggalin bisnis. Makanya saya selalu bilang kalau udah pengusaha, jadi entrepreneur, pengusaha itu harus mau duha. Doanya pengusaha gitu loh. Harus mau sedekah. Mr. Jus kan lagi rugi, lagi sempit, lagi duitnya dikit, kok malah sedekah. Ya paksa sedekah berapa aja. Mau 2.000 sehari boleh, 10.000 sehari boleh, bahkan 100.000 ayo, 1 juta setiap hari monggo gitu kan. Niatin dulu. Kadang-kadang kita niat sedekah nggak ada, nungguin duitnya ada yang nggak akan jadi. Duha, sedekah itu menurut saya dua amalan wajib pengusaha. Nah, kalau di komunitas PPG itu kita tambah yang namanya tilawah Quran. Bisa 1 juz, bisa 1 halaman, bisa 1 lembar, bahkan 1 ayat. Karena apa? Kita itu perlu tenang dalam bisnis. Kadang-kadang banyak orang itu pas naik tenang, ya. Pas nyungsep dia nggak tenang. Ya, padahal pas nyungsep supaya tenang banyak tilawah Quran.
pas naik supaya nggak gusa-gusu, nggak sombong, nggak diambil lagi rezekinya sama Allah ya, tetap tenang juga, tetap tilawah Quran. Jadi makin banyak rezekinya, makin taat. Ya, wah itu kalau kayak gitu, dua-duanya kita tenang, sabar dan sabar dan syukur akan kita dapatkan. Ya, jadi ilmunya ditambah ya, kemudian amalnya dijaga. Kan amal ibadah itu aja, ibadah itu kan itu aja. Duha paling banyak berapa sih? 12 rakaat. Sedekah setiap hari mampunya berapa sih? Masa 2.000 nggak mampu, 10.000 nggak. Coba jaga istiqomah. Terus yang ketiga, tambah actionnya. Ya, saya tadi bilang buat yang masih kerja, kemudian bisnis, coba istiqomah sehari 2 jam ngurusin bisnis. 2 jam aja. Itu nanti income pasti nggak karu-karuan. Jangan banyak alasan. Kurangi jam tidur. Saya ngalamin itu semua. Tapi kalau kita udah full pengusaha, Mr. Jos ya bagus. Ya, kalau orang kerja itu berani 8 jam, kita pengusaha kalau perlu 8 jam, tapi benar-benar serius gitu loh. Itu ngasilin banget. Saya juga praktekin seperti itu. Walaupun sekarang udah bisa dikurangin, kan kita udah punya sistem, udah punya mitra dan sebagainya. Ya, dan enaknya kita pengusaha itu ya, nanti akan ada masanya itu kita leluasa. Leluasa dalam hal finansial ya, leluasa dalam hal mengatur keuangan. Itu enaknya sih. Ya, tapi di awal-awal ya pasti berdarah-darah, capek. Makanya indikator pengusaha itu kalau udah tipes mendekati sukses. Nggak juga sih. Tapi yang pasti menunjukkan kita mau effort wow gitu loh. Tapi nggak sekedar hanya kerja keras ya, tapi harus cerdas. Makanya ilmu tadi itu paling penting, paling vital untuk ditambah. Contoh nih, saya dulu fokus untuk marketing. Saya posting, langsung di-ban kan. Jadi kalau kita postingnya keseringan, sehari atau semenit itu berapa kali, itu di-ban. Ada caranya. Caranya belajar dari pakar Facebook marketing. Ya kan? Saya tahu YouTube itu bisa buat jualan. Ada yang namanya YouTube marketing. Ada yang namanya kata kunci. Ada yang namanya keyword. Belajar nggak kita kayak gitu? Ya. Di WA juga ada. Ya, itu ganti WA story, itu bisa transferan membanjiri. Itu ada ilmunya. Pagi, siang, malam, jam berapa aja kita postingannya. Bahkan bentuk WA story-nya itu apa juga ada. Termasuk kita Instagram juga ada ilmunya semua. Nah, enaknya kalau kita punya ilmu, mungkin waktunya sedikit aja untuk bisnis, hasilnya melejit. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya kayak gitu deh. Dikit-dikit pusing, dikit-dikit pusing, dikit-dikit pusing. Makanya kalau mau diramu dalam satu kata kunci ya, supaya cepat sukses ya, miliki mentor bisnis. Itu sih. Udah cukup Mas Zulfi? Udah mau jam 7 nih, jam 8 nih. Gimana? Jam 8. Ya. Ada satu pertanyaan lagi nih terakhir dari salah satu follower kita. Ini kan kalau couplepreneur ini identik biasanya suami atau laki-laki lah yang jadi kepalanya gitu ya. Kira-kira ada nggak sih couplepreneur tuh yang sifatnya tuh lebih mengutamakan kesetaraan gender gitu Mas. Jadi kayak sebenarnya nggak masalah kok kalau memang si wanita atau si perempuan, si istri yang pengen jadi decision maker-nya segala macam kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan nggak ada ilmu pastinya juga ya Mas ya. Kalau ini bukan masalah kesetaraan gender. Saya tuh S2 ambil ilmu strategic leadership. Makanya saya tadi bilang di prinsip couplepreneur yang pertama, matahari harus satu. Artinya pemimpin harus satu. Kan saya tadi bilang, yang namanya couplepreneur bisa dipimpin oleh laki-laki alias suami, bisa dipimpin oleh wanita alias si istri. Silakan dipilih. Nggak bisa dua-duanya jadi pemimpin. Bahkan di kantor pun, yang namanya direktur hanya satu, yang lainnya kan wakil. Ya, makanya ini bukan masalah kesetaraan gender ya, tapi saat kita menjalani bisnis dan kita jalanin couplepreneur harus jelas siapa pemimpinnya. Istri boleh, suami boleh, silakan dipilih aja. Tapi kalau istri ya seterusnya istri. Saya tadi kan kasih contoh Ibu Mulyati Sudibyo. Beliau itu S3 loh di bidang manajemen strategik di UI. Dan waktu beliau gelar itu gelar S3-nya itu saya datang. Itu contoh couplepreneur benar-benar, dan coba baca biografinya. Itu bukannya suami nggak andul, andulnya sangat besar. Tapi yang jadi pemimpinnya adalah si istrinya. Saya juga punya rekan bisnis ya, itu usahanya bagus banget, itu pemimpinnya juga si istri dan jalan kok. Nah, kebetulan sekarang kan saya pemimpinnya, makanya saya laki-laki yang cerita itu. Ya mungkin nanti di Pawon bisa ngundang couplepreneur yang pemimpinnya perempuan. Jadi ini bukan masalah kesetaraan gender, tapi dalam bisnis tetap harus ada satu pemimpin, nggak bisa dua. Gitu. Balik lagi ke prinsip awalnya tadi ya Mas ya. Satu memang harus matahari, selebihnya yang lain tuh bersinar untuk saling melengkapi gitu ya.
Keren banget sih. Oke, mungkin itu aja Mas pertanyaan terakhir dari teman-teman semuanya. Nanti mungkin kalau emang ada yang mau bertanya lagi silakan tulis di kolom chat. Nanti kita bisa tanyakan secara langsung ke Mr. Jos kayak gitu. Sekalian ingin mengingatkan kembali juga untuk e-sertifikat, silakan mengisi feedback form yang ada linknya yang sudah kita share di kolom chat untuk teman-teman semua kayak gitu. Oke. Mungkin bisa kita tutup aja ya kali ya Mas ya. Sambil disimpulin kali ya Mas ya. Kira-kira. Oke, jadi gimana Mas? Terima kasih buat penanya-penanya tadi Mbak Maila, terus kemudian siapapun lah dan yang hadir di sini. Semoga sedikit inspirasi terkait couplepreneur ini bisa menjadi solusi dan jadi inspirasi. Tapi yang pasti couplepreneur itu nyata dan bisa terjadi. Dan sebentar lagi teman-teman juga bisa seperti ini. Nah makanya di sini adalah sarana mendapatkan prinsip-prinsipnya dulu. Kalau kita prinsip ini lakuin ya, insya Allah couplepreneur juga bisa gitu. Saya awalnya juga bukan couplepreneur, tapi pas udah saya resign dan saya bisnis, istri juga fight bareng-bareng, ya akhirnya saya berani cerita di sini. Ya makanya dengan hadirnya Pawon ini, apalagi udah mengundang saya juga terima kasih. Semoga sukses selalu buat Pawon ya. Dan couplepreneur itu bisa dan sebentar lagi adalah teman-teman semua. Itu aja buat closing statement-nya Mas Julfi. Terima kasih. Terima kasih Mr. Jos untuk sharingnya pada malam hari ini. Thank you juga untuk semua tahun yang sudah join di webinar pada malam hari ini. Sampai ketemu di webinar yang akan datang. Sampai ketemu juga Mr. Jos ya di lain kesempatan. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ya Mas ya tentang entrepreneur. Siap, gitu aja. Okay. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.